Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar sahabat Joybizer? Senang. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Joysis yang sudah memberikan kepercayaan dan amanah bagi saya pribadi hari ini untuk sharing pada Bapak Ibu semuanya. Ya, kemudian yang kedua, saya pribadi hari ini sangat berbahagia dan sangat senang sekali karena bisa hadir di tengah-tengah orang-orang yang sedang semangat, para pejuang keluarga di seluruh Indonesia yang ada di Joybiz ini. Anda luar biasa. Bapak Ibu, hari ini saya pribadi berkesempatan untuk memberikan testimoni, ya, tepatnya sharing awal mula bagaimana kami bertemu dengan si botol merah atau yang biasa kita kenal dengan Joy Collins itu, ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan sharing tentang itu semuanya. Awal mula saya pribadi bertemu dengan Joybiz ini karena saya mempunyai masalah pribadi, ya, tentang kesehatan, yaitu yang namanya sariawan. Saya mempunyai sariawan akut, Bapak Ibu, dan saya rasakan sariawan tersebut luar biasa mulai dari kecil sampai saya besar, sampai sekarang, ya, sampai saya dewasa itu saya mempunyai sariawan. Dan kebetulan saya seorang perokok, dimana kalau boleh saya katakan sariawan saya itu mati satu tumbuh seribu. Itu yang saya rasakan mulai dari sekolah sampai kuliah dan seterusnya. Dan saya syukuri mungkin itu adalah bagian saya dari Tuhan. Ya, saya bersyukur dibandingkan orang lain, mungkin seusia saya ada yang sudah punya penyakit paru-paru, ya kan, ada yang punya penyakit liver, dan saya diizinkan Tuhan untuk mempunyai sariawan itu. Dan bagi saya, satu sisi saya syukuri, satu sisi memang ya gak nikmat banget gitu. Yang biasanya saya ngerokok itu enak sudah nggak enak, kemudian yang biasa saya makan yang saya suka itu biasanya enak, saya nggak merasakan enak sedikit pun karena perih, ya. Belum masalah mulut yang lainnya. Padahal saya sudah banyak cara yang saya lakukan dengan sariawan saya itu, ya. Yang saya masih ingat waktu itu, saya pernah menemukan solusi paling aktif, ya, paling enak buat sariawan saya itu ketika saya bertemu dengan salah satu obat kimia, ya, yang biasa dijual apotek dan minimarket yang inisial A atau Albotil, ya, Albotil. Itu saya suka sekali karena ketika saya sariawan tinggal saya tempel itu, nyesih, perih sih gitu, tapi sembuhnya cepat dibandingkan obat yang lain. Banyak obat yang sudah kita coba di apotek, kemudian di minimarket semuanya. Cuman yang paling ampuh saat itu bagi saya adalah Albotil. Sehingga saya bersyukur bertemu dengan obat itu. Dan ternyata kabar buruknya itu di saat saya mendengar bahwa obat yang biasa saya pakai untuk sariawan saya itu ditarik oleh pemerintah karena mengandung zat-zat berbahaya, sehingga di apotek tidak ada, di minimarket tidak ada. Disitulah puncak kebingungan saya. Aduh, gimana nih gitu. Saya merasakan kebingungan lagi, ya, ketika sariawan sudah saya kumat, ya. Ciri khasnya kumat saya biasanya kena gigit atau faktor karena luka-luka dengan luka faktor sendirinya, ya. Nah, setelah itu saya kebingungan. Akhirnya sampai saya telepon kepada teman-teman saya yang ada di luar negeri. Pernah saya telepon teman saya yang ada di Jepang. Saya minta tolong dong, kalau kamu di situ ada yang recommended obat sariawan, kamu kirimin, ya. Karena kebetulan kita eksportir, jadi banyak rekanan yang ada di luar negeri. Ternyata tidak seampuh yang obat saya pakai sebelumnya itu, yang sudah ditarik pemerintah. Kemudian yang kedua, saya telepon teman saya yang ada di Korea, ya. Saya minta tolong carikan yang recommended, yang paling bagus obat sariawan, saya bilang. Dikirimin sama dia. Beberapa bulan kemudian, coba kamu pakai ini. Karena saya masih pasti nyetok, Bapak Ibu. Karena sariawan saya itu meskipun sekarang sembuh, saya yakin pasti 1 minggu lagi pasti saya muncul sariawan lagi. Meskipun bukan karena faktor luka sendiri, kadang saya makan kena gigit karena faktor gigi saya tidak rata, ya. Kena gigit, akhirnya gigitan luka kecil itu akhirnya membesar, meradang, melebar dan meradang di situ. Dan saya yakin masih saya punya stok. Akhirnya saya datang kiriman waktu itu, ya, yang dari Korea itu. Bentuknya seperti gel begitu. Saya tanya gimana cara pakainya, tinggal kamu oles, itu cepat sekali katanya. Akhirnya ketika saya ada sariawan, saya coba pakai obat yang dari Korea itu, saya olesin di situ.
lama sembuhnya, tidak seampuh yang saya rasakan waktu saya pakai Albotil itu, ya. Akhirnya apa? Tidak, artinya saya masih belum menemukan penggantinya Albotil yang cocok buat saya, yang ampuh menangani sariawan. Saya bilang, saya masih mencari-cari. Nah, suatu ketika datanglah seseorang ya ke rumah saya, orang yang mengenalkan Joypolin ini, ya, datang ke rumah saya dengan bercerita, semangat sekali cerita, bla 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 bla, ya. Saya nggak terlalu fokus dengan ceritanya, cuma satu hal, dia bilang kan begini, Pak, ini ada obat kumur gini gini gini. Saya nggak fokus dengan ceritanya dia. Satu hal saya tanya, sudah Pak, saya bilang begitu, ya. Akhirnya saya tanya, pertanyaan saya, obat Bapak ini bisa nggak untuk sariawan? Saya bilang gitu. Saya punya sariawan masalahnya ini. Kebetulan saat itu sariawan saya ada 2 titik, satu di lidah, yang satunya di sini. Ya, ada 2 titik sariawan. Saya masih ingat sekali momen pertama saya kenal dengan Joypolin ini. Akhirnya dia bilang, oh bisa, katanya dia. Oh ya, iya bisa, saya bilang. Bisa Pak, jadi ini untuk sariawan juga bisa. Teman, saya nggak seberapa yakin. Ya, setelah itu saya tanya, memang berapa harganya? Saya bilang gitu. Dia bilang harganya 200. Waktu itu 200.000 ya. Wih, mahal sekali. Saya bilang gitu kan. Ya, di otak saya yang ada di situ, saya membandingkan dengan obat kumur yang ada di kamar mandi saya. Gitu. Saya biasa pakai obat kumur yang inisial L itu, yang warnanya merah, biru, kuning begitu. Itu saya pasti di kamar mandi ada yang gede segini itu. Saya standby. Di kamar juga ada. Karena kemana-mana saya mesti bawa obat kumur. Ya, saya bandingkan karena itu kan harganya hanya 35.000, kita udah dapatnya gede gitu. Dan ini harganya 200.000, cuman botolnya kayak segitu kan. Nah, wah ini kok mahal banget itu di situ. Akhirnya saya mikir-mikir, beli nggak gitu, ya kan? Boleh nggak saya coba? Kalau emang bagus untuk sariawan saya, oke deh, saya order. Saya bilang gitu. Akhirnya saya coba, ya, dikasihlah sama orang yang mengenalkan Joypolin ini ke saya, ya. Oke Pak, dicobain waktu itu 1 tutup botol Joypolin. Akhirnya saya kumur, ya, 30 detik berkumur. Kemudian saya lihat, yes, memang plaknya keluar. Saya takjub ya, dengan 30 detik bisa keluar plaknya. Kemudian yang kedua, oke, saya ngerasain dulu gimana sih efeknya ke sariawan saya ini, ya. Akhirnya saya nggak beli. Waktu itu saya nggak beli Bapak Ibu. Karena kenapa? Mahal karena belum tahu gitu. Karena saya bandingkan dengan produk sebelah, perusahaan sebelah, ya kan, yang harganya 35.000 itu. Akhirnya ya udah deh, nanti kalau memang bagus tuh sariawan saya beli. Ternyata keesokan paginya saya bangun tidur itu, ternyata sariawan saya yang sedang meradang di lidah sama pipi ini itu langsung ketutup Bapak Ibu, ya, langsung ketutup. Perihnya sudah hilang. Yang kedua, lukanya menutup, merapat begitu. Akhirnya sudah nggak kerasa sariawan lagi. Wih, saya mikir, apa bener ya obat itu ya? Saya bilang, berarti sesuai dengan kualitas. Akhirnya saya telepon, Pak, anterin ke rumah saya order 2 botol. Saya bilang gitu. Ya saya beli 200 per botolnya, ya. Beli 200 karena waktu itu kan kita masih belum dikasih arahan sama Joybis cara closing. Kalau sekarang kan enak tuh, harganya 250, kemudian kita kasih diskon 10%. Waktu itu masih belum ada, ya. Jadi kita belinya 200 per botol waktu itu. Jadi 400.000 ya, 2 botol. Saya pakai gitu. Saya pakai. Setelah saya pakai, saya nyaman dengan itu. Akhirnya saya cuma pengguna produk, ya. Cuman sebelum kita melanjut ke yang lebih, hal yang lebih, kita ingat yang tadi. Ya, artinya pengalaman saya pribadi apa? Tadi di saat saya dijelaskan awal Joypolin, saya nggak beli dan saya berpikir mahal. Ya, jadi dengan itu kejadian tersebut, saya sadar. Makanya di saat saya cerita kepada siapapun dan tidak ada yang beli, mengatakan mahal, ya saya sadar, saya senyum aja. Ya kamu bilang begitu sama kayak saya dulu, saya bilang, ya kan? Artinya kan apa? Karena mereka belum paham sama dengan saya, karena mahal membandingkan dengan produk sebelah. Jadi Bapak Ibu ketika bertemu dengan orang yang mengatakan mahal dengan Joypolin itu atau nggak beli, ya mereka nggak paham. Kalau paham pasti beli mereka, ya. Kemudian berikutnya setelah kurang lebih sekitar 1 bulan lebih lah saya memakai produk, ya, memakai produk Pure Total, hanya memakai produk si botol merah itu. Pekerjaan saya waktu itu aktivitas setiap hari masih eksportir, saya nimbang jahe, saya bawa Joypolin karena saya perokok.
Saya paling nggak pede kalau habis habis merokok ngomong baunya pekat kan, ya luar biasa banget gitu. Orang nggak nyaman dengan bau mulut saya karena bau rokok itu pekat, pahit kalau katanya yang ini ya dekat saya itu. Saya nggak pede. Dan biasanya saya sikat gigi meskipun habis merokok itu baunya masih pekat. Saya kumur menggunakan yang inisial L tadi, baunya masih ada. Tapi setelah saya mengenal Joypolin, saya kumur pakai Joypolin, ya setiap habis saya merokok, kemudian saya mau aktivitas ketemu orang, berbicara, negosiasi dengan bisnis saya kumur pakai Joypolin, total baunya hilang gitu, segar, baunya hilang. Itu saya pede. Makanya kemana-mana saya bawa. Setiap saya ketemu teman, saya mesti kumur. Dan teman-teman saya tanya, apa itu Pak Egi? Kan gitu kan, para pengepul jahe itu kadang apa namanya, kepala desa macam-macam lah yang menjual lahan jahenya ke saya itu tanya, apa itu Pak Egi? Saya bilang, wah ini obat kumur bagus ya, saya sariawan, saya sering perokok, bau mulut, saya pakai ini enak, seger. Oh, sama nggak kayak yang L itu? Nggak sama, saya di rumah ada kayak gitu, beda, itu alkohol, ini enggak, saya bilang. Dan rasanya juga enak, seger, nggak pedes, nggak panas seperti yang inisial L. Akhirnya saya demokan, saya kasih, karena mesti saya bawa kan di tas saya kasih gitu kan. Akhirnya mereka enak, akhirnya Pak saya mau beli dong gitu. Waduh, saya nggak jualan ini, saya bilang gitu. Nah, kalau mau beli nanti saya pesenin deh sama teman saya. Ya, harganya berapa? Saya beli 200. Saya bilang gitu. Ya ini Pak, saya mau beli. Akhirnya ada yang nitip gitu kan, rekan-rekan saya itu. Akhirnya saya telepon. Ya, orang yang mengenalkan ke saya telepon. Halo, berarti anterin ya ke rumah Joypolin 4 botol, saya bilang gitu. Akhirnya datang ke rumah, anterin. Ya saya tetap bayar 200. Akhirnya dia bilang ke saya, Pak Egi emang loh, potensi, banyak temennya, dia bilang begitu kan. Nah terus kenapa? Mendingan Pak Egi join aja, jadi member. Nah, di situ saya, oh ini MLM, saya bilang. Iya, mendingan Pak Egi join, jadi member, enak. Bisnisnya begini. Akhirnya saya bilang, oh gitu. Sementara di saat itu Bapak Ibu, saya pribadi sedang, mohon maaf, sedang trauma luar biasa dengan yang namanya MLM atau kata teman MLM begitu. Ya, sedang trauma, sangat trauma. Bahkan setiap saya ketemu dengan teman saya, siapapun, pengusaha muda, karena kita di sini punya komunitas ya pengusaha muda, sering saya ngomong, kalau mau berbisnis jangan di MLM. Saya bilang begitu. Kenapa? Ya, karena saya punya pengalaman di situ. Ya, di breakaway sudah, di binary sudah. Gitu. Di binary saya pernah waktu masih kuliah waktu itu, ya besar waktu itu omset kita, dosen kita sponsori, dekan kita sponsori. Ya memang dasarnya binary. Kalau katanya Pak Joko, ya binary yang di luaran sana itu identik dengan apa? Umurnya sebentar. Alhasil apa waktu itu? Bisnis saya hancur. Waktu itu 1 minggu bonus saya masih kuliah di binary, perusahaan binary itu kurang lebih sekitar 2 juta 3 juta per minggu zaman itu. Ternyata perusahaannya lama-lama hilang. Tiba-tiba upline saya mengatakan, gimana nih bonus kok nggak masuk? Karena setiap hari Kamis waktu itu transferan bonus. Sabar Mas Egi, ini perusahaan lagi kebocoran sistem, kena hack, alasannya begitu. Cuman orang-orang yang saya sponsori kan mahasiswa, dosen, dekan, semua nggak mau tahu. Ya akhirnya saya kuliah, mereka tungguin di tangga waktu itu. Pada demo semua, suruh gantiin duitnya. Akhirnya trauma saya kan. Habis itu udah trauma, kemudian kenal lagi bisnis MLM yang benar katanya, yang namanya breakaway. Habis itu, oh ini yang benar, ternyata bisnis yang benar itu bukan dibayar dari ngajak orang, tapi dari omset produk, ya kan? Oh ini bisnis yang benar. Akhirnya saya ikut di situ, saya terjun di situ, ya kurang lebih sekitar 3-4 tahun saya di perusahaan tersebut, ya. Kebetulan juga ada Pak Joko juga di situ ya, ada di perusahaan tersebut. Dan saya berpikir, ya waktu itu saya mikir karena di perusahaan tersebut kan bonusnya kan kecil di awal ya. Bonus bulan pertama 20.000, bulan kedua naik 100.000, bulan ketiga kita semangat pang. Bonusnya lumayan sih 175, ya kan. Akhirnya apa? Ya banyak orang yang nggak bertahan, Bapak Ibu di situ. Ya, apalagi yang mereka punya istri, semangat, suaminya semangat bekerja di situ, ya bonusnya sebulan cuma puluhan ribu, ratusan ribu.
Yang ada apa? Tengkar sama istrinya gara-gara gak ngasih uang belanja, modal semangat. Ya, akhirnya saya berpikir, jadi saya berhentinya itu saya introspeksi diri. Waduh, saya bilang begitu kan, kalau sekelas saya aja yang kesana kemari membangun bisnis ini angka yang masuk segini, apalagi ibu-ibu yang nggak bisa apa-apa, yang hanya duduk diam di rumah, ya, yang terbatas. Akhirnya saya berpikir, kayaknya saya kasihan gitu, karena kerjaan kita kan membangun impian mereka, ya, membangun impian, berikan keyakinan, setelah mereka berjuang hasilnya seperti itu. Akhirnya saya berpikir, cukup lah, saya bilang begitu. Akhirnya saya mengundurkan diri. Saya bukan diberhentikan, tapi saya mengundurkan diri. Udah stop, saya tidak mau lagi, gitu kan. Akhirnya saya kembali lagi ke bisnis saya di konvensional. Nah, di saat seperti itu, ya, orang tersebut mengatakan, upline saya ini, sponsor saya ini yang mengenalkan Joypolin, oh ini bisnisnya bagus, mau gitu kan, menjelasin ke saya dengan bersemangat. Ya saya bilang lah, oh ini MLM Pak, saya bilang gitu. Ya sudah deh, ya, saya tidak mau join, saya mau beli saja pada Bapak. Saya bilang gitu. Emang kan kalau saya join, nanti keuntungan langsungnya nanti saya kan nggak dapat. Harga membernya berapa ini? 150.000 Pak. Harga jualnya 200, ya sudah saya beli 200. Anggap aja keuntungan langsungnya buat bensinnya sampean nganterin ke sini. Ya saya bilang begitu. Ya saya beli aja. Ya, saya beli 204 botol saya beli. Kemudian saya kasih ke teman-teman saya itu yang order ke saya. Ya, saya nggak peduliin ini MLM apa tidak. Yang penting saya cocok dengan produknya. Ya, itu saja. Setelah itu datang lagi ditanya, Pak Egi di mana? Saya bilang, ada apa lagi? Kalau mau bicara tentang bisnis yang kemarin, udah. Ya, saya masih Joypolin masih ada. Nanti kalau saya habis saya order. Bukan Pak, penting. Saya nge-gym ditungguin. Ya, sponsor saya ini. Jadi luar biasa. Effort follow up-nya itu luar biasa. Sponsor saya ini. Saya nge-gym ditungguin. Saya aktivitas di rumah dia nungguin saya. Ya, sampai capek itu dengerin aja saya kan. Ya udahlah. Akhirnya saya bilang begini, Pak, Bapak bisa jelasin marketing plan-nya ke saya. Ya, kebetulan saya tahu betul posisinya dulu dia waktu di perusahaan lama kan di bawah saya kan. Akhirnya dia nggak bisa jelasin marketing plan-nya seperti apa. Akhirnya, nah, Bapak nggak bisa jelasin ke saya, itu semua bisnis. Saya bilang begitu kan. Ya sudahlah, sekarang begini, saya cocok dengan produknya, tapi saya tidak mau bisnisnya. Saya sudah capek. Bapak semangat saja di situ. Saya bilang begitu kan. Saya cocok dengan produknya. Akhirnya dia nyeletuk kalau perusahaan ini punyanya Pak Joko gitu. Nah, disitulah timbul sesuatu saya. Pak Joko siapa? Saya bilang gitu. Pak Joko Komara. Ah, yang bener, saya bilang gitu kan. Yang bener ini punya Pak Joko, Joybiz ini. Saya bilang begitu. Joypolin ini punya Pak Joko. Saya nggak mungkin banget gitu. Karena setahu saya paham betul Pak Joko itu siapa. Track record beliau, saya paham betul. Apalagi di perusahaan sebelumnya, di tempat saya berproses waktu itu, beliau kurang lebih gajinya sudah di angka M per bulan. Ya nggak mungkin dong melepas jabatan zona nyaman itu untuk membangun perusahaan kecil ini. Saya bilang begitu kan. Nggak benar Pak. Akhirnya saya pelajari, ya, saya pelajari lebih dalam. Akhirnya saya tahu, saya pahami visi misi, dan kebetulan waktu itu saya bisa bertemu langsung dengan Pak Joko Komara di Jogja. Pertemuan pertama waktu itu dengan Pak Joko. Akhirnya saya sharing dengan beliau. Beliau mengatakan semua visi misi tentang Joybiz ini. Akhirnya saya mempelajari di situ. Ternyata luar biasa, satu hal yang saya ingat di otak saya waktu itu. Beliau mengatakan di luaran sana banyak orang yang masih belum bisa mendapatkan demand yang tersupply. Artinya apa? Antara kedua sistem binary dengan breakaway. Ya, justru Joybiz inilah yang akan berikan jawaban bagi orang-orang di luaran sana yang ingin sukses dan atau yang belum pernah sukses di bisnis direct selling. Joybiz ini jawabannya. Di situ saya melihat visi misinya Joybiz, kemudian komitmennya Pak Joko, membuang zona nyamannya beliau. Itu adalah modal yang cukup buat saya untuk saya memutuskan, oke, kalau begitu saya akan fight di kota kelahiran saya di Jember. Saya akan membangun dari kota terdekat saya dulu, baru saya akan keluar kota. Kan saya bilang begitu. Akhirnya saya memulai di Jember waktu itu Bapak Ibu. Ya, karena saya pribadi sudah luar biasa. Satu botol waktu itu produknya nggak ada lagi. Ya, hanya satu Joypolin ini. Nggak ada produk lain. Kemana-mana kita buat Joypolin ini Bapak Ibu. Ya, dengan bekal itulah kita membangun di sini. Ya, karena di benak saya waktu itu, ya, saya bersemangat sekali, ya, memberikan kabar baik ini, ya, kepada banyak orang di luar sana, ya, tentang Joypolin ini. Jujur, saya pribadi, saya orangnya nggak bisa jualan,
ya sangat tidak bisa jualan. Bahkan saya pemalu kalau jualan produk itu, ya saya sangat pemalu. Ya ternyata di Joybiz ini, khususnya dengan Joypolin ini, saya mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Ya karena di benak saya apa? Ini produk unik gitu. Ini produk unik dan dibutuhkan masyarakat. Gimana tidak dibutuhkan masyarakat, Bapak Ibu? Ya, yang saya pahami adalah ketika saya heran dengan perbedaan saya berkumur Joypolin dengan apa yang saya alami di mulut saya ini tentang sariawan tersebut. Setelah saya pelajari, waktu itu sering saya lihat belajar ke Profesor Arif, ya di seminar-seminarnya beliau, kemudian Dr. Gigi Lina. Di situ saya mempelajari betul ya tentang Joypolin ini. Ternyata kata Profesor Arif, di dalam mulut manusia tiap hari itu ada 100 miliar bakteri. Itu yang saya pahami ya. Dan 100 miliar bakteri itu menyebabkan masalah yang ada di rongga mulut kita ini. Ya, yang awalnya ada luka kena gigit, akhirnya si bakteri meradang di situ. Sementara yang kita tahu membersihkan mulut itu hanya dengan menyikat gigi. Padahal menyikat gigi itu hanya membersihkan 25% bagian dari rongga mulut. Itu yang sangat melekat di otak saya, dan itu adalah modal saya untuk memberikan informasi ini pada banyak orang. Ya, banyak orang di luar sana tidak paham, termasuk saya. Ya, 100 miliar bakteri di sini Bapak Ibu. Ya, yang bisa membersihkan total kan hanya dengan berkumur. Ya, ironisnya produk kumur di luaran sana itu kan mengandung alkohol. Ya, dan berbahaya untuk pemakaian jangka panjang. Dan yang kedua, memang sih membunuh bakteri jahat, tapi juga bisa membunuh bakteri, enzim-enzim baik di situ juga ikut terbunuh karena faktor alkohol tadi. Dan uniknya Joypolin sini hanya berkumur 30 detik, dia efektif membunuh bakteri jahat dan melindungi bakteri baik. Bahkan di sebuah penelitian oleh Profesor Arif, orang yang berkumur menggunakan Joypolin dengan yang tidak menggunakan Joypolin, ludahnya itu diteliti, ternyata bakteri baiknya itu berkesempatan hidup lebih lama. Wah, ini yang saya pelajari. Wah, ini keren banget nih, saya bilang. Informasi ini. Jadi di benak saya itu apa? Satu hal yang saya lakukan waktu itu. Di tas saya selalu ada produk Joypolin, ya, si botol merah ini. Kemudian yang kedua, saya pastikan selalu ada ini, ya, cup sini. Jadi kalau habis di demo itu langsung dituangkan ke sini. Ya, saya pastikan itu di tas saya ada. Akhirnya di benak saya waktu itu saya merubah mindset. Ya, saya tidak lagi berpikir mau jualan Joypolin, ya, mau membangun bisnis, mengenalkan Joybiz. Tidak Bapak Ibu. Ya, 1 bulan 2 bulan kami membangun bisnis di kota Jember waktu itu dengan sangat bersemangat sekali, karena di otak saya waktu itu adalah satu hal, kasihan orang itu kalau dia tidak tahu bahayanya bakteri mulut. Ya, kemudian yang kedua, kasihan orang itu ya kalau dia masih belum tahu apa itu Joypolin. Ya, kasihan. Ketika saya bertemu dengan orang kaya, kepala sekolah, apapun jabatannya, apapun profesinya, dulu saya minder ketemu mereka. Ketika di perusahaan sebelah saya minder ketika ketemu mereka, ya kan, oh jualan nih. Tapi di sini tidak, karena di otak saya sudah berbeda, kasihan. Ya, saya selalu kasihan ketemu orang kalau belum tahu Joypolin, Bapak Ibu. Gimana tidak? Ya, mungkin dia seorang direktur utama, ya, mungkin dia seorang pengusaha kaya raya. Tapi ketika dengan masalah mulut dia alami itu 100 miliar bakteri di situ tiap harinya. Kemudian ada sariawan di situ, gusi bengkak, bau mulut, dia mempunyai masalah itu. Pertanyaan saya, satu hal aja, dia punya sariawan di situ. Pertanyaan saya, enak nggak dia makan? Nggak enak Bapak Ibu, ya, nggak enak. Meskipun dia punya banyak duit, kalau sudah sariawan ketemu makanan tuh nggak enak. Kita ngelihatnya enak, nggak enak banget gitu. Ya, hanya saya kasihan. Dari situlah saya gencar memberikan informasi itu kepada semua masyarakat, ya. Di samping daftar nama saya pribadi, karena saya pribadi lebih suka cerita itu dengan orang banyak daripada saya hanya bercerita kepada satu orang, ya. Memang sih saya datengin daftar nama saya one on one, cerita ke teman-teman, tapi jarang, ya. Hampir saya lakukan di sini ini saya lakukan gulungan. Artinya gulungan itu apa? Saya sering suka bercerita kepada orang banyak. Karena di pikiran saya, kalau saya presentasi Joypolin sini kurang lebih sekitar 10 menit, ya, demonya kan kurang lebih sekitar 30 detik, ya, anggap 1 menit, ya, saya terangkan 5 menit selesai, berarti 5 menit, maksimal 10 menit, ya, maksimal 10 menit kita jelaskan Joypolin. Itu kalau cerita kepada satu orang Bapak Ibu, ya, yang dengerin satu, kesempatan menerima dan
menolaknya? Ya cuma satu orang ini, kalau dia nolak ya sudah nolak gitu. Ya, tapi kalau kita ceritanya kepada orang banyak, ya sama-sama 10 menit, si A cerita kepada satu orang, si B cerita kepada 10 orang di situ. Sama-sama demo Joypolin, ya, sama-sama habisin waktu 10 menit. Satu orang dengan 10 orang mendengar, kesempatan closingnya lebih banyak mana? Pasti kesempatan closingnya lebih banyak yang di 10 orang ini. Ya, karena hukum Pareto berlaku di situ 10-3-1. Ya, kita cerita ke 10 orang, yang tertarik 3 orang, yang ambil keputusan 1. Ya, apalagi kalau produknya itu bagus, berkualitas dan dibutuhkan masyarakat, bisa jadi hukum Paretonya itu lebih dari situ. Ya, 10 orang mendengar, rata-rata kalau Joypolin ini 10 orang mendengar, rata-rata minimal 5 orang itu ambil. Ya, dasarnya seperti itu Joypolin. Karena kenapa? Di saat kita masuk ke instansi atau apapun waktu itu, karena yang penting kerumunan, ya, yang penting kelompok, saya pasti masuk ke situ. Ya, kalau sudah daftar nama saya sudah semuanya, ya, saya undang kamu, kumpulkan semua teman-teman kamu, ada informasi penting nih. Ada apa? Penting, kita ada informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi. Ya, di samping seperti itu saya datang ke instansi apapun, ya. Paling gilanya lagi, ya, paling gilanya lagi di saat saya habis ngisi, saya nggak bisa dengar speaker sedikit pun, Bapak Ibu. Ya, ada speaker di masjid. Kalau di Jember ini kan biasa kalau ibu-ibu itu kan ada muslimatan begitu, atau ibu PKK kan biasanya ada speaker tuh. Nah, ada orang ngaji, wah ini pasti ibu-ibu nih, saya bilang. Saya masih ingat waktu itu, saya ngisi acaranya di tempat yang sudah saya ngisi, saya pulang di jalan saya dengar speaker berbunyi, wah ini biasanya perkumpulan muslimatan. Saya datang, ya, saya permisi, Bu, permisi, ketuanya siapa di sini? Kenapa? Ada perlunya saya. Oh itu di situ. Ayo saya masuk. Ya, saya masuk ke situ. Saya bilang, Ibu, kenalkan nama saya Egi, saya dari PT Joybis. Oh ya, ada apa Pak? Kalau boleh kita minta waktu untuk isi tentang sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi. Saya bilang, oh Bapak jualan? Oh tidak, saya nggak jualan Bu, saya ngasih informasi aja. Ya perkara nanti mau beli ya urusan mereka kan begitu. Saya nggak mau jualan, ya. Saya nggak mau jualan Bu, saya ingin berikan informasi biar masyarakat sini tahu pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi. Ya udah deh, jangan lama-lama ya Pak. Kita soalnya banyak acaranya padat gitu. 5 menit aja. Oh iya, 5 menit. Ujung-ujungnya saya ngisi itu bisa sampai, memang sih ketika kita ngisi ya, yang sering saya kita alami di lapangan itu uniknya apa? Di saat kita ngomong tidak ada yang dengerin. Ya, wajar, nggak ada yang dengerin. Ya, di saat kita ngomong tentang bahayanya bakteri, tentang apapun nggak ada yang dengerin. Tapi kalau sudah masuk ke sesi demo, ya, sesi demo Joypolin, kemudian kita siapin cups begini nih, wah ini keren banget gitu. Artinya apa? Setelah masuk sesi itu semuanya pada melongo. Yang awalnya ngomong sendiri, yang awalnya nggak memperhatikan kita, udah pada ini fokus, saling gojlok-gojlokan antar teman. Ya, coba lihat punya kamu gitu kan. Semua udah pada happy di situ, pada luar biasa, auranya udah positif. Yang awalnya auranya nggak enak, auranya negatif, ya ketika udah masuk sesi demo Joypolin ini udah pada positif semua. Apalagi udah pada nunjukin kayak begini nih, oh ini hasil kumurnya kan dilihat semua tuh. Nah, jadi kalau kita kumur, kita lihat habis ini dosa-dosa siapa yang paling banyak kan begitu kan, udah ketawa semua. Habis itu kita lihat, waduh, udah paling saling gojlokin itu. Ya, itu luar biasa. Itu yang kita alamin Bapak Ibu. Dan hukum Pareto yang kami lakukan itu luar biasa sekali dengan Joypolin. Kita pede banget. Bahkan salah satu testimoni kita waktu itu, saya pernah dimarahi, ya, dimarahi salah satu forum ya, FKKS. FKKS itu forum perkumpulannya kepala sekolah SMA negeri se-Kabupaten Jember. Kebetulan kita ngisi waktu itu, kebetulan tas kita itu muatnya kan 8 botol Joypolin ya, tas kita itu. Akhirnya kita mau ngisi di situ, cuman kata teman saya yang mau ngajak saya ke situ, tapi Mas Egi yakin mau ngisi di situ. Loh kenapa? Saya bilang begitu kan? Kenapa? Soalnya itu rata-rata leadernya MLM semua, ada yang leadernya Keke, ada yang leadernya Keling, ada leader macam-macam lah. Banyak produk yang sudah mereka pakai gitu. Jadi kalau kayak gini nanti mereka udah nggak apa-apa. Saya nggak ngurus mereka apa, yang penting mereka harus tahu tentang pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi. Itu yang membuat saya pede Bapak Ibu. Ya, karena nggak ada niat mau jual di situ. Akhirnya saya nungguin di situ, baru mau ngisi, wah namanya kepala sekolah kan, apalagi di tempatnya mereka gitu. Ya kita digojloki, Mas mau jualan apa gitu kan? Mas
Jangan lama-lama kalau ngomong gitu. Wah, luar biasa, mereka saling saut nyaut gitu, menggojloki kita, ngedonkan mental kita. Ini saya sederhana ngomong waktu itu. Baik, Bapak Ibu semua kepala sekolah yang saya hormati, saya tidak ingin lama-lama. Saya hanya sharing pada Bapak Ibu tentang pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi. Sharing waktu itu. Habis itu langsung kita masuk sesi demo. Yang terjadi apa di situ? Rata-rata kepala sekolah itu ambil 3 botol. Waktu itu ada kurang lebih sekitar berapa? 12 lebih lah, 12, oh lebih. Yang jelas waktu itu kita harus kurang lebih sekitar 2 box J-Polin waktu itu. 24 kali 2 berarti 48 botol waktu di situ. Ya, kebayang nggak keuntungan langsungnya berapa? Ya, ditegur waktu itu, Mas, gitu. Ya, iya Pak. Kalau jualan itu yang niat gitu. Loh, kenapa? Lah, sampean punya produk bagus cuma bawa 8 botol gitu kan. Mestinya harus lebih. Wah, itu pengalaman pertama saya dikomplain ya oleh customer karena kita bawa produknya dikit ya. 8 botol itu dikomplain ya, karena waktu itu laku 48 botol. Ya, 10 menit Bapak Ibu. 10 menit cerita 48 botol. Itu dasarnya J-Polin. Dan yang saya suka di J-Polin ini apa? Dia repeat ordernya tinggi. Orang yang sudah merasakan J-Polin ini pasti ya rata-rata kalau kita servis pelanggan tersebut, pembeli tersebut, rata-rata dia akan repeat order. Ya. Jadi itu bermula dari apa yang saya rasakan. Saya sadar kenapa sih kok selama itu saya sariawan. Ternyata efek dari 100 miliar bakteri yang ada di mulut saya tiap hari itu. Ya, kalau ingin lebih detailnya bisa lihat video-video yang sudah ada di situ dari Profesor Arif di YouTube ya. Kemudian juga guru saya, Dr. Lina. Anda luar biasa, saya banyak belajar dari Ibu Dokter ya. Bisa belajar di situ tentang kandungan J-Polin situ. Ya. Jadi disitulah saya sadar kenapa selama ini saya mempunyai sariawan, dan alhamdulillah selama saya mengenal J-Polin ini sampai detik ini saya bersyukur tidak ada lagi saya merasakan yang namanya sariawan dari kecil sampai dewasa. Ya, yang dari dulu saya rasakan hari ini sudah tidak pernah merasakan. Ya ada sih luka, karena emang kadang faktor saya kena gigit kan. Jadi makan, keasikan makan saking semangat luka gitu. Setelah luka di sini kena gigit, saya kumur. Ya, 30 detik kumur, setelah itu udah nggak perih, nanti sore malam udah nutup. Ya. Tutup lagi. Kenapa? Karena bakteri baik, enzim-enzim baik di situ terawat dengan baik. Ya, mungkin karena faktor itu juganya lah gitu. Ya, yang membuat luka itu semakin cepat menutup. Itu dasarnya produk kita Bapak Ibu ya, yang ingin kita sharingkan. Di awal-awal kemana-mana kita hanya bawa satu produk itu, si botol merah ya, kita pede ya. Jadi teman-teman yuk kita back to basic. Saya masih ingat di awal-awal ya Joybiz ini launching, semua leader di seluruh Nusantara ini hanya modal satu ini, si botol merah J-Polin. Hanya ini Bapak Ibu. Waktu itu omset nasional boom, meledak sekali. Kenapa? Semua leader, semua tim bisnis itu melakukan hal yang sama, apa? Demo produk. Ya. Nah, sekarang justru sekarang ini mestinya harus lebih boom. Zaman itu saja hanya satu botol J-Polin. Ya, zaman itu kita luar biasa pertumbuhan bisnis, omset, bahkan banyak leader-leader besar muncul di saat itu hanya dengan satu botol J-Polin ini, nggak ada produk lain. Ya, kemudian saya pernah sih disindir sama leader sebelah, Mas Egi ngapain sih bangun di Joybiz itu? Ya, udah satu merek, produknya cuma satu, gitu kan? Perusahaannya baru, gitu. Ya, mendingan di sini ada produknya, ada gula, ada ini semuanya lengkap di situ kan. Saya bilang ini bukan masalah satu atau banyak produknya, satu aja ini kita sudah luar biasa membangun omset ya. Apalagi nanti saya yakin dengan Pak Joko yang punya perusahaan ini pasti produknya bakal launching dengan yang lebih baik ke depan yang dibutuhkan masyarakat, saya bilang. Dan terbukti ya, kalau waktu itu kita ngomongin ke customer ya semua J-Polin. Mau ngomong apa ya, produknya nggak ada lagi gitu. Justru sekarang itu mestinya omset ya, ledakan omset, pertumbuhan bisnis, pertumbuhan champion, para juara harusnya lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Karena kenapa? Ya, karena banyak produk-produk yang mendukung setelah kita menggunakan J-Polin ini. Ya, cuman ironisnya sudah banyak kita lihat di lapangan, teman-teman leaders, teman-teman pengusaha sudah banyak melupakan hal basic. Apa itu?
demo produk. Ya, sudah banyak di antara kita. Contoh, saya tidak tahu, mungkin Anda ritmenya di Joycell atau Joycito, Joymoon Max, saya tidak tahu. Ya, apapun ritme Anda, pastikan semua kalau mau sharing dengan siapapun, pastikan dibuka dengan Joypolin, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena saya masih ingat, ya, Dr. Lina mengatakan apapun yang masuk ke dalam tubuh itu semuanya berasal dari mulut. Pastikan menggunakan Joypolin dulu, didemoin dulu, baru kita cerita produk yang lain. Saya ingin testimoni pada Anda. Salah satunya kemarin saya punya sahabat di Situbondo. Dia bekerja di salah satu perbankan. Dia sudah pakai Modpost, pakai semuanya dari produk sebuah perusahaan MLM di sebelah dia. Kalau belanja itu segitu, di situ di perusahaan tersebut 20 juta kalau mau jadi member. Ya, inisial perusahaannya N. Kemudian saya cuma sederhana jelasin Joypolin pada dia. Setelah dia mencoba, merasakan demo Joypolin itu, dia mengatakan ini produk keren banget. Hanya dalam 30 detik plak saya bisa langsung terpisah dari email gigi gitu kan, bisa keluar gitu. Akhirnya apa? Mindsetnya berarti produknya Joybiz ini semuanya bagus, ya. Karena orang berpikir dari Joypolin ini sudah bagus, berarti produk yang lain bisa masuk, ya. Yuk kita back to basic. Pastikan Bapak Ibu, ya, di tas kita selalu ada Joypolin, si botol merah cantik ini, dan ada caps ini, ya. Karena pasti, ya, kalau Joypolinnya habis, bisa jadi itu dikonsumsi sendiri, ya, dikumur sendiri, langsung dibuang gitu. Tapi kalau ini habis, jamin, ya, pasti sudah dijamin Anda melakukan demo produk di situ. Kalau Anda sudah melakukan demo produk, siap-siap bisnisnya akan besar, ya. Karena bisnis yang kita kerjakan ini adalah bukan tentang kita, tapi tentang kita dan grup. Ketika Anda melakukan hal yang sederhana ini, setiap ketemu orang demo, ya. Kemudian ada 10 orang meniru Anda. 10 orang di tim 1, 10 orang di tim 2-nya. Berarti ada 20 orang yang melakukan demo produk Joypolin. Seiring berjalannya waktu, ada 100 orang di tim 1, ada 100 orang di tim 2 melakukan hal yang sama seperti Anda. Kemana-mana di tasnya itu bawa cup seperti ini, ya. Anda tinggal datang ke penjual kue, ya, toko plastik itu ada beli cup seperti ini. Ini tempat kalau kita demo Joypolin, ya. Saya harus tinggal ketika orang setelah kumur kan ditaruh di sini nih, kelihatan tuh di situ, ya. Pastikan kalau Anda sering beli ini, ya, di tempat penjual kue tadi itu, Anda sering beli ini. Misal, kalau saya waktu itu sedang semangat-semangatnya, saya seminggu bisa 2-3 kali beli ini, kan? Karena satu slop itu harganya kurang lebih sekitar 6.500, ya. Isinya udah banyak tuh, ya. Kalau Anda sering beli seperti ini di toko tersebut, menandakan bisnis Anda sedang bergerak. Tapi kalau tempat ininya tidak pernah habis, atau nggak habis, tetap ada segitu, berarti menandakan Anda nggak kemana-mana, Bapak Ibu, ya. Karena kami semangat sekali waktu itu, ya, semangat sekali memberikan informasi ini kepada banyak orang di luar sana tentang pentingnya menjaga kesehatan mulut. Sekali lagi, yuk kita back to basic. Oke, itu dari saya yang ingin saya sharingkan hari ini pada Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana dahsyatnya menggunakan Joypolin dan bagaimana dari Joypolin sini dengan si botol merah itu bisa mendongkrak omset pertumbuhan bisnis kita. Ya, itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sukses buat Anda semuanya. Salam Joy. Senang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.